Salam alaikum, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Tema ini sebenarnya pernah saya sampaikan, tapi saya cari-cari kok nggak ketemu ya, karena tayangan YouTube kami ini sudah mungkin 3000 sekian ya, nyarinya judulnya saya kurang begitu fix, kurang begitu pasti, mungkin salah judul atau bagaimana ya. Saya cari-cari nggak nemu. Yang saya maksud begini ya, Yakub mendapat kambing domba ya. Cara Yakub mendapat kambing domba ini aneh ya, atau cara aneh Yakub mendapat kambing domba. Begini Bapak Ibu Saudara ya. Kejadian 30, Kejadian pasal 30 ya, ayat 38 terus, atau dari ayat 3, 35, 36, 37 gitu terus sampai nanti ke bawah ya, dibaca ya. Yakub ini dengan pertolongan Tuhan, dengan cara yang dari Tuhan ya, kan Tuhan merencanakan Yakub ini dapat harta benda berupa ternak ya, kambing domba. Itu Yakub ini membuat cara yang aneh ya, cara aneh ini ya, yaitu pakai daun hawar, kemudian badam, dan satu lagi itu berangan atau berangen ya, berangan kalau nggak salah ya. Itu dikupas-kupas dahannya, dikupas-kupas sampai kelihatan putihnya gitu ya. Ya, dan seterusnya Bapak Ibu semua bisa baca Kejadian pasal 30. Nah, di sini ceritanya Yakub itu mengisi tempat minumnya kambing domba. Ini disebut palungan. Nah, ini saya mau menjelaskan hal-hal yang aneh ya, hal yang aneh. Oke. Jadi kambing domba tempat minum kambing domba itu di palungan ya. Namanya palungan, betul. Lalu kita mau cari tahu palungannya kambing domba itu ada di mana ya. Kalau kita membandingkan dengan Keluaran 2 ayat 16, Keluaran 2 ayat 16, kambing domba itu diberi minum dekat sumur. Ingat Bapak Ibu Saudara, kambing domba diberi minum dekat sumur, ditaruh palungan di situ. Palungan tidak ditaruh di kandang. Nah, ini yang perlu dipahami. Lalu Yakub ini membuat cara aneh untuk mendapatkan itu ya. Endingnya Bapak Ibu semua bisa baca di dalam Kejadian 30 ya. Yakub akhirnya mendapat kambing domba yang kuat, sementara Laban yang lemah. Ya, nanti endingnya Yakub jadi kaya begitu ya. Nah, kata palungan inilah yang dipakai dasar oleh gereja-gereja. Yesus lahir di palungan di dalam Lukas 2 ayat 7. Diulang lagi Lukas 2 ayat 12. Diulang lagi Lukas 2 ayat 16. Di situ ada kata palungan juga. Lalu orang berpikir Yesus lahir di kandang domba. Bapak Ibu sekalian ingat ya, bahwa palungan untuk domba itu biasanya ditaruh di dekat sumur. Ya, kita mengacu dari Keluaran 2 ayat 16. Maria tidak mungkin melahirkan bayinya di tempat terbuka di dekat sumur. Jadi Maria melahirkan di kandang ya. Ya, di kandang ya, lalu ditaruh di dalam palungan. Nah, palungan yang ada di kandang, sekali lagi Bapak Ibu kita mesti jeli ya, palungan yang ada di kandang itu palungan untuk ternak apa? Ya. Kejadian 24 ayat 20 ada palungan untuk unta. Ya, Yesaya 1 ayat 3 ada palungan untuk keledai. Keledai itu kuda, ya. Ya. Ya, itu yang disebut di situ ya. Oke. Dalam bahasa Jawa, palungan itu tempat komboran. Ya, komboran itu
memberi makan dan minum ya. Kalau binatang-binatang seperti B2, kemudian kuda, kemudian kerbau itu dikasih komboran di dalam palungan. Tetapi kalau kambing itu dikasih minum di dekat sumur. Di kandangnya kambing itu tidak ada palungan sebab kambing itu termasuk binatang yang takut air. Ya, saya ingin mengatakan begini ya, Bapak Ibu Saudara ya, Maria melahirkan bayi Yesus lalu dibungkus dengan kain lampin. Lampin itu popok ya, kain popok ya. Terus ditaruh di dalam palungan. Kira-kira ya Maria itu melahirkannya di tempat terbuka apa di kandangnya? Tentu saja tempat yang ada teduhnya, ada gentengnya, ada atapnya ya, bukan di tempat terbuka ya, di dalam kandang lah begitulah. Nah, kandang yang ada palungan itu Alkitab menulis unta itu ada ya, ada kandang, ada palungan unta itu. Kemudian keledai itu ada kandang, ada palungan ya. Memang tidak ditulis sih di Alkitab, tetapi kita tahu kalau B2 itu ada palungannya ya. Kemudian kerbau itu ada palungannya. Itu kalau kita mengacu di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ada palungan itu ya kerbau, unta, B2, malah burung juga disebut di situ ya. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengatakan bahwa kambing ya, kambing domba di dalam Keluaran 2 ayat 16 ini punyanya siapa itu Musa yang siapa itu punya anak perempuan itu yang banyak itu ya. Itu memberi minum domba-domba di dalam palungan, tapi ingat mereka menimba air memberi minum dalam palungan. Artinya domba-domba itu habis dikembalakan, digiring, lalu dikasih minum di dekat sumur. Betul itu untuk domba-domba. Tapi di kandang tidak ada palungan untuk domba. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara berpikir kritis ya toh. Kira-kira Maria itu melahirkan di tempat terbuka ya, tidak ada atap atau di dalam kandang ya, di dalam kandang, Pak. Nah, kandang yang ada palungan itu bukan untuk domba. Ya, ini valid ya. Jadi saya ini betul-betul menyampaikan ayat Alkitab ya. Kuda itu punya palungan, unta itu punya palungan, B2 juga punya palungan ya. Oke, pada singkat dan clear, jadi Keluaran 2 ayat 16 maupun Kejadian 30 ayat 38. Kalau Kejadian 30 ayat 38 itu kan Yakub yang aneh ya toh, yang aneh melakukan kegiatan aneh itu. Tapi kalau Keluaran 2 ayat 16 itu dijelaskan di situ menimba, ditaruh di palungan untuk kambing domba. Ya, jadi clear. Sedangkan Maria melahirkan bayi Yesus tidak di tempat terbuka tentu saja, di kandang yang ada palungannya. Kandang yang ada palungan bukan untuk domba. Jadi valid 100% sudah pasti Maria tidak melahirkan di kandang domba. Ya, kandang yang ada palungannya. Silahkan dipikir sendiri, bisa kandang unta, bisa kandang keledai, bisa kandang B2. Yang paling mungkin kandang B2. Karena di daerah situ banyak orang pelihara B2 ya. Saya sudah sampaikan Markus 5 ayat 13 ada 2000 B2 terjun ke danau. Ya, berarti orang Israel banyak pelihara B2 ya. Ya, kita nggak perlu marah ya, tapi semua itu bisa dibuktikan kok ya. Ya, jangan Anda itu hanya maki-maki HTD atau HTD dimaki-maki. Anda bisa buktikan nggak? Ya. Betul Pak, itu ada Keluaran 2 ayat 16 itu ada palungan untuk domba, tapi kan di pinggir sumur. Demikian pula Yakub, kalau Yakub ini aneh ini yaitu cara aneh Yakub di dalam memperoleh ternak yaitu kasih minum, kasih obat kuat itu dari daun apa itu? Ya itulah semua itu ya, sampai badam sampai segala itu ya. Baik, demikianlah penjelasan ini kiranya bermanfaat ya, karena saya sudah cari-cari yang dulu pernah khotbah kagak ketemu, tak cari-cari yang gini ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.